Bali karena tempat ini menunjukkan angka 8. Jadi dalam pernikahan itu angka 8 itu angka yang tidak terputus. Dalam semua angka itu ada putus-putus, tapi angka 8 menandakan angka tidak terputus. Kita benar-benar hikmah dan haru biru, kita nangis bercampur nangis bahagia ya, karena finally our dream came true. So kita kayak ngerasa ini kayak mimpi atau apa ya gitu, kita benar-benar sungguh terharu dan tangis bahagia pecah kala pas kita mengikrarkan janji pernikahan kita, karena perjalanan sama Janu itu nggak mudah. Saya harus putus nyambung sama Janu selama berapa tahun? 5 atau 6 tahun. Ya, kita 5 sampai hampir 6 tahun kita putus nyambung, dan finally tahun ini di tanggal 29 bulan 10 di 2021 kami sudah sah menjadi suami istri. Ya, banyak hal yang kami udah lewati dan banyak rintangan dan perjuangan juga, karena namanya perjuangan pasti ada dalam kisah cinta ya. Dan tentunya semua tadi berjalan dengan baik dan penuh dengan hikmah, dan benar-benar ada momen yang sangat berharga, yaitu tangis haru biru. Jadi tadi pada saat pemasangan sendiri agak gemeteran di tangan Kak Eko, masuk cincinnya agak gemeteran, kecilan atau beneran? Bukan cincin kecil, karena sedikit butuh nervous dan itulah. Tahu kan aku nangis, jadi emosi juga kan gitulah, merasa beda lah. Jadi tangan jadi keringatan. Tapi lama-lama wajah preman, tapi sekali mancang cincin keringatan. Betul. Ya. Tapi kenapa? Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas sudah jadi, karena wanita juga friendly banget kan. Oke, pertama jadi baca aku pertama kan, udah sedikit. Sekarang bisa. Kenapa memilih Semangat, bisa memilih pemberkatan di Bali? Ya, kita memilih di tempat ini dan Uluwatu dan Bali karena tempat ini menunjukkan angka 8. Jadi dalam pernikahan itu angka 8 itu angka yang tidak terputus. Dalam semua angka itu ada putus-putus, tapi angka 8 menandakan angka tidak terputus. Makanya Kamaya ini, tempat-tempat ini adalah lambangnya angka 8, lambang pernikahan suci yang abadi. Ya, walaupun banyak rumor yang mengatakan di Uluwatu banyak segala sesuatunya kayak banyak yang salah segala macam. Kita menapis, kita mau membuktikan bahwa itu tidak benar, itu hanya rumor dan mungkin kebetulan ya, karena tidak semua kisah cinta orang berakhir dari perceraian. Dan kita harapan kita tidak ada namanya perceraian lagi, tidak ada namanya lagi perpisahan, karena kita mau ini satu dan selamanya. This is the last one. Artinya kan mungkin setelah dari yang sebelumnya harus juga ada Bang Kriwil, sekarang berlabuh di. Ya, sebenarnya kisah bukan hanya Mas Kiwil aja, banyak mantan dan dia pun juga gini, 5 tahun putus, 5 atau 6 tahun, hampir 5 tahun lebih sekarang, hampir 6 tahun kita putus nyambung. Tentunya banyak juga hal-hal yang udah kita lalui, dan saya berlabuh ke beberapa pria hati pacaran dengan orang, bahkan sempat nikah sama Mas Kiwil, dan dia juga begitu, dia juga sempat nikah sama yang lain dan sempat pacaran sama yang lain. Tapi akhirnya takdir atau kisah cinta dan takdir membawa kita pada sebuah momen di mana kita kayak saling menemukan rumah cinta kita. Akhirnya kita kembali lagi, namanya ini definisi of jodoh nggak akan lari. Kak, ini kan seperti seorang yang single dan benar-benar sama-sama single, perawan dan bujang lah. Ibaratnya ini pesta seperti perawan bujang, padahal kamu kan pernah nikah. Gimana alasannya untuk membuat semewah ini pernikahan? Tadi pertanyaan gimana? Kan pernah nikah, tapi ini masih kayak pesta bujang nih sama perawan semewah. Ya gini,
karena memang kita jadi kalau yang dulu kan karena kita juga sesuaikan keadaan. Waktu itu pun saya nikah sama Mas Kiwil awalnya karena ada something ya, jadi itu kan kayak Mas Kiwil harus kayak kita ditutup-tutupin nikahnya, nggak terlalu harus dipublikasi pelan-pelan waktu itu karena ya ada Bunda Rohimah hal itu gitu. Jadi kenapa ini kita kayak pesta bujang, kayak pestanya tuh ini the first time kayak gitu, padahal kita udah pernah menikah saling satu sama lain. Dia duren, saya jahe, dia duda keren dan saya janda heran, asik. Tapi ada sesuatu hal yang memang mendasari itu karena kita udah sama-sama single lagi dan kita kayak udah bertahun-tahun kita kembali lagi gitu, dan itu bukan sekali dua kali kita putus nyambung tapi itu yang membuat kita kayak ini harus dirayakan, ini harus dibuat sebisanya kita sesuai dengan mimpi-mimpi kita. Kenapa? Karena memang kita menemukan cinta yang pure, kayak kita tuh udah hubungan kita tuh udah tahan uji, hubungan kita itu berjalan udah bertahun-tahun. That's why kita bukan cinta-cintaan kayak monyet, kayak cinta-cinta monyet, tapi cinta kita memang udah menuju ke arah kedewasaan. Dari banyak masalah dan rintangan hidup, kejadian kisah cinta, kegagalan kisah cinta saya, kisah cinta dia dengan dengan wanita lain dan saya dengan pria lain, itu membawa kita dalam sebuah keabadian cinta yang kita dipertemukan kembali dalam ikatan pernikahan hari ini. Menghabiskan budget berapa sih Kak? Kan dari kemarin foto-foto Iya, lumayan, sebutin nggak? Di masa pandemi juga kan berani banget sih sampai Ya. pesta mewah seperti ini. Budgetnya hampir 3M, 2M lebih, mendekati 3M karena semua tamu-tamu kita datangkan dari luar negeri, luar kota, di berbagai kota kita datangkan semua dan kita biayain dari tiket, PCR, hotel, makan, minum, transport, everything. Mereka tinggal bawa koper, kita semua sediakan. Jadi itu udah jadi mimpi kita juga. Tapi alhamdulillahnya, puji Tuhannya kita bisa diberi kelancaran walaupun bisnis lagi down ya baby. Ya bisnis mungkin lagi sedikit oleng-oleng, tapi kita selalu minta sama yang di atas. Ternyata kita dikasih rezeki di tengah pandemi, di tengah keterbatasan ekonomi dan kesulitan ekonomi, kita bisa merayakan hari bahagia kita dengan wow di Bali pula dengan nominal yang fantastis, yang tidak sedikit gitu. Itu kan tidak sedikit ya, harga 2M itu di atas 2M itu. Jadi kayak kita merasa sih worth it sih, karena kita itu mimpi kita. Event kita ditunda-tunda dari tahun lalu, bulan lalu kan harusnya 29 bulan 9 2021 kita tunda gara-gara PPKM. Jadi kita tunda 1 bulan, akhirnya bulan 10. That's why itu kayaknya kita udah mempersiapkan segala sesuatu dan kita berani jor-joran karena kita tahu itu mimpi kita. Kak misalnya, kenapa memilih Bunda Rohimah dan Kakak Bang Trisata untuk menjadi saksi untuk hal itu? Saya memilih itu, saksi saya adalah Bunda Rohimah karena dengan Bunda Rohimah saya bukan saja kayak seperti kawan lagi, tapi dia udah kayak bagian dari saudara saya, walaupun tidak saudara by blood, kita saudara by heart. Aku bilang kayak gitu. Kenapa Bunda Rohimah saya? Karena dia adalah perempuan yang kuat. Saya mau Bunda Rohimah menjadi saksi cinta saya, perjalanan kisah hidup saya nanti ke depannya juga dia akan selalu melihat itu, dan saya putuskan untuk menjadi saksi karena Bunda Rohimah itu berarti bagi saya. Saya menghargai beliau sebagai kakak, sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai teman. Dia itu teman yang luar biasa, wanita yang yang kuat, yang banyak juga saya belajar dari Bunda Rohimah. Dan saya dengan kayak senang aja saya memilihnya, hati saya kayak nyaman aja ketika saya bilang aku mau Bunda Rohimah jadi saksi saya, biar Bunda Rohimah yang menjadi ikut andil dalam menyaksikan berlabuhnya cinta saya dan Aran. Dan kenapa Trisata? Karena Trisata kan teman kecil saya. Trisata itu teman dari saya dulu masih kecil di Pontianak. Terus seiring berkembang waktu kita udah mau ke Jakarta, kita akrab, saya sama mamnya lebih akrab lagi, Karan juga udah kayak keluarga, ya teman tapi rasa saudara gitu. Jadi Karan juga nyaman sama Trisata, akhirnya dia karena akrab, sering ketemu, sering nongkrong, sering apa, akhirnya dia bilang saya pilih Trisata aja langsung. Dia bilang dia nggak mau kalah, maunya artis juga jadi walinya. Sebenarnya Amar Joni awalnya, tapi Amar Joni berhalangan. Ya.
ada kayak Kalau Mas Kiwil sendiri apa nih di bagian pernikahan kalian, Mas Kiwil ini bagian apa nih? Ya, Mesti juga ngucapin kata-kata tadi. ya, Mas Kiwil ini dia kita jadikan bintang MC acara kita. Sebenarnya kita udah punya 2 MC utama, tapi ada Mas Kiwil yang dengan apa ya, dengan kerendahan hati dan kesenangan hati dibilang, ya aku bisa MC acara kamu. Gitu. Kemarin kita sangat bahagia banget ketika Mas Kiwil memutuskan untuk hadir dan datang di sini bersama Mbak Fenty, istrinya yang sekarang ya. Kita bahagia, kita menyambut semua Mbak Fenty dan Mas Kiwil dengan penuh rasa bahagia, sukacita dan senang menghargai makanya semua kita appreciate karena Mas Kiwil bela-belain datang ke pernikahan saya dan jadi MC pula di acara pernikahan saya. Tadi dia udah bilang saya udah rela dan mengikhlaskan karena Karan orang yang tepat buat jaga. Tadi dia sempat bercanda, Karan kalau lu ada apa panggil saya. Balikin sama saya. Sudah. Mas Wil, masa mau balikan lagi Mas Wil? Udahlah kita kan udah saudara, udah sahabat kan sekarang. walaupun Ponti sendiri nggak hadir walaupun ikut kembali cuma nggak Iya, kok nggak ke resepsi kalian nih? Nggak Wendy mengucapkan langsung. Fenty maksudnya ada datang. cuma ada datang ke Bali cuma nggak datang ke sini. Ke resepsi. Mungkin karena ada Bunda Rohimah kan. Saya tidak tahu sih. Karena lima kayak. Mungkin karena ada Bunda Rohimah jadi ada kecemburuan kemarin kan habis lagi juga perang-perangan. Jadi ya sekarang nggak ada Fenty. Aku nggak tahu kan aku baru masuk tadi kan. Ternyata Fenty ada. Ya jadi saya juga baru dengar ternyata nggak ada Fenty. Padahal yang saya tahu Mas Kiwil Fenty. Mungkin karena ada Bunda Rohimah, karena masih kayak menjaga juga perasaannya Bunda atau gimana atau Mas Kiwil nggak tahu ada konspirasi apa saya juga belum tahu ini tapi apapun itu yang penting beliau udah datang dan udah support saya juga dan doakan kasih saya doa restu itu udah saya appreciate dengan baik dan saya senang. Eva, Mas Kiwil sendiri bisa dibilang lagi nyari job juga nggak sih di nikahan Kak Eva nih? Sampai MC akhirnya. Kalau nyari job saya sih nggak tahu ya tapi ya sih mungkin dia senang aja karena dia tahu kita masih berhubungan baik, kita masih berdiskusi, berkomunikasi dengan baik. Jadi Mas Kiwil menganggap saya adalah sosok yang penting juga, that's why dia hadir di hari spesial saya menyaksikan dan jadi MC pula. Ya kalau pas dia cari duit atau cari job juga, ya itu nilai tambah aja ya, nilai plus aja ya. Bonus ya Mas Kiwil. Walaupun dengan ini juga Bunda mungkin Bunda Rohimah juga nggak mungkin nggak mau kalah juga mungkin bawa pendamping juga ke sini. Iya ngomong-ngomong Bunda Rohimah kan udah bawa gebetan baru. Gue keceplosan. Spesial di hari pernikahan saya dia launching ya ayam bednya. Dia berondong. Tapi udah lama itu kan teman saya juga. Udah lama kok mereka udah dekat itu udah lama. Kan dari dulu kami sering ke Bali itu kan Bunda dekat beberapa teman ya kenapa ya kan membuka diri lah biar karena Bunda pun udah move on dan Bunda pantas untuk bahagia. Aku bilang ke Bunda ya kita support yang terbaik buat Bunda ketika ada orang yang benar-benar mau sama Bunda menerima Bunda apa adanya mencintai Bunda dan intinya tidak poligami ya kan Bunda ya gitu jadi kita kayak ngerasa senang sih sebagai teman lihat Bunda bahagia lagi tersenyum lagi lihat Bunda jatuh cinta lagi dan sama Kaget dulu. Kaget dulu. Tapi kaget juga nggak sih Kak Eva melihat udah membawa pendamping dan sahabat kalian? Gitu. Tiba-tiba meledak. tiba-tiba dibawa tapi kita udah tahu mereka dekat karena Bunda dekat sama banyak kawan ya kan berteman kan awal kan berteman nah, tapi kita nggak tahu sampai kayak ini benar-benar malam ini kayak benar-benar mereka udah publish gitu tapi sebelum-sebelumnya kan kita tahunya mereka cuma ya komunikasi karena nggak mau kecium gitu segala macam tapi hari ini saya shock lihat Bunda pegangan tangan oh jadian ya ternyata gitu tapi kita udah tahu sih kedekatan mereka cuma kita nggak nyangka sampai dia sekarang berani di depan umum kayak gitu. Berarti pernikahan kalian membawa berkah juga buat yang lain. Iya, membawa berkah mungkin dia makanya dia bilang semoga gue cepat nyusul ya Allah gitu kan. Tadi kan dia udah liatin saya dan jadi saksi saya kan
itu doa-doa kan mana tahu terkabul ya kan doanya juga, dan dia gandeng lagi laki-laki sekarang. Tapi apapun itu kita doakan yang terbaik ya untuk hubungan Bunda. Dia udah bisa move on, membuka hatinya dengan cinta yang baru, dengan laki-laki yang baru. Ya mungkin ini sebenarnya sedikit berondong ya, tapi tidak dewasa. Usia itu tidak menjadi patokan untuk orang dewasa atau tidak. Tapi saya lihat ini teman kita ini dewasa. Tadi kamu juga ngasih nggak Bang Kiwil mungkin di depan mata Bang Kiwil nggak Bunda sama-sama di Cowok barunya. Ya sebenarnya sih aku buat ekspektasi ya. Gimana bayangin ya? Si Kiwil aja nggak mau bawa panty, dia taruh di hotel ya. Oh ditaruh, maafkan ya Mbak Peti, bukan ditaruh sih. Dia Dapat jadi perang sini. ya mungkin dia nggak dia menghargai atau pantinya yang nggak mau, atau kita nggak tahu. Iya. Kita nggak tahu ini bagaimana, tapi intinya saya kayak kalau Mas Kiwil lihat Bunda pasti saya rasa juga ada rasa sedikit oh ternyata dia udah punya yang lain, pasti kayak ada sesuatu hal yang kayak bikin dia juga terkejut gitu. Tadi juga sempat ambil gambar pada saat Bunda Rohimah sama cowok itu Bang Kiwil menjauh dari Bunda Rohimah sama cowok. Jadi kayak gak mau ngeliat Hindar. Oh beneran seperti itu. Mungkin dia masih belum siap kan. Mas Kiwil masih belum siap lihat Bunda Rohimah bersanding sama cowok lain. Karena mungkin Mas Kiwil pikir kan Bunda Rohimah nggak bisa cari brondong atau cari pacar baru atau cari laki-laki. Jangan salah, Bunda Rohimah banyak yang ngejar kan. Mas Kiwil maafkan. Ya, jadi Bunda Rohimah itu banyak yang dekat sama dia. Ada beberapa juga kawan-kawan kita dari luar, tapi dia bilang aku mau lokal aja kayaknya. Ya kan dia bebas kan, berkenalan sama siapa aja, tapi memang dengan batasan-batasan tertentu. Dia juga menjaga nama baik dia gitu. Makanya dia nggak mau publish. Tapi hari ini shock banget dia publish. Kak, rangkaiannya di sini apa lagi sih Kak? Rangkaiannya. Oh my god, jadi Bunda. ada Bunda Rohimah. Bunda sini. Bunda sini. Sini Bunda sini. Ada Bunda Rohimah. Hari cuman di situ aja standby. Standby. Di bangku ini. Masa?